Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita hari ini, pada mata kuliah kalkulus integral, kita akan membahas tentang anti turunan atau integral tak tentu. Nah, yang merupakan pertemuan yang pertama pada mata kuliah kita. Nah, adapun untuk pertama kita harus memahami konsep dasar apa itu integral. Nah, konsep dasar integral itu adalah kebalikan atau lawan dari diferensial itu. Jadi Maha Suci Allah yang telah menciptakan itu saling berpasangan, di mana ada diferensial. Nah, apabila sebuah fungsi itu didiferensialkan, fungsi f(x) didiferensialkan menjadi f aksen x, maka untuk mengembalikan lagi dari f aksen x itu ke fx, maka dilakukanlah kebalikannya, yaitu integral. Maka konsep ini disebut dengan anti turunan atau anti diferensial. Nah, jadi yang pertama itu kemarin kita sudah mempelajari bahwa sebuah fungsi x itu didiferensialkan melalui terhadap x, maka menghasilkan f aksen x atau dy per dx atau dfx per dx. Nah, ini diferensialkan. Nah, hasil ini untuk mengembalikan dia kembali ke fx, sebuah fungsi x-nya itu, maka dilakukanlah namanya integral. Nah, penulisan ini, lambang integral ini dipopulerkan oleh Leibniz, sama seperti penulisan dalam diferensial itu dy per dx, ini juga Leibniz. Nah, kemudian untuk mengembalikannya hasil turunan itu kembali ke fungsinya awal, maka itu dilakukanlah dengan sebuah integral. Nah, lambang Leibniz seperti ini, lambang integral. Jadi sebuah fungsi turunan itu f aksen x diintegralkan, maka akan kembali menjadi sebuah fungsi x. Nah, dengan catatan dalam penulisan diferensial kita mengatakan diferensial fx terhadap dx. Nah, terhadap diferensial x. Nah, dalam penulisan integral begitu juga. Jadi integral sebuah fungsi, kalau ini adalah fungsi f aksen x-nya itu terhadap diferensial x. Jadi kita integralkan, jangan lupa menuliskan dia dx-nya ini, diferensial x-nya itu. Karena setiap dalam penulisan integral selalu harus kita munculkan dx-nya. Nah, sehingga kalau kita integralkan hasil dari turunan itu, maka dia akan kembali ke sebuah fungsi awalnya atau fungsi x-nya. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi Allah menciptakan sesuatu betul berpasang-pasangan, termasuk juga dalam fungsi matematik kalkulus ini, yaitu ada diferensial, maka ada kebalikannya, yaitu integral. Jadi kalau kita menurunkan diferensial sebuah fungsi x, maka untuk mengembalikan itu ke posisi awalnya, maka dilakukanlah integral. Nah, ini konsep dasar antara turunan dengan integral, atau integral itu adalah anti turunan. Nah, untuk memudahkan kita, maka mencontohkan sebuah konsep itu dengan seperti ini. Awalnya kita mendiferensialkan sebuah fungsi y sama dengan x kuadrat, maka kita dapat hasil turunannya atau diferensialnya itu dy per dx adalah 2x. Jadi turunan dari x kuadrat adalah 2x. Begitu juga diferensial dari sebuah fungsi x kuadrat tambah 7. Nah, kalau di sini tidak ada konstanta, di contoh ini ya, tapi di satu lagi ada konstanta. Nah, kita contohkan. Nah, di sini tidak ada konstanta. Sebentar, ini kita turunkan dengan ya. Nah, di sini sorry, kita buat merah-merah aja lah. Nah, di sini tidak ada konstanta. Nah, di sini ada konstanta 7. Sama-sama dengan sebuah fungsi x kuadrat, ini x kuadrat. Nah, hasilnya itu turunan dari 2x. Jadi kalau x kuadrat ditambah 7, pada semester lalu kita sudah belajar dengan diferensial turunan, itu kita peroleh sama. Jadi secara umum turunannya ada konstanta dengan tidak ada konstanta untuk sebuah x kuadrat ditambah dengan konstanta itu akan menghasilkan nilainya adalah turunannya 2x. Nah, semacam itu. Nah, bagaimana dengan kita mengembalikannya? Jadi kita akan mengembalikan turunan ini 2x itu hasilnya adalah 2x, kita akan kembalikan ke fungsi awalnya yaitu x kuadrat. Nah, inilah disebut dengan integral. Nah, biasanya kalau untuk integral umum, integral tak tentu ya. Nah, ini integral umum. Nah, itu kita tuliskan, jadi sebuah fungsi y itu integral, kita ingin kembalikan ke fungsi awalnya y sama dengan x kuadrat. Nah, berarti kita tuliskan integral dari turunan dia itu adalah 2x. 2x, tapi jangan lupa kita tuliskan dia sebagai dx-nya, karena kita turunkan dia terhadap fungsi x. Jadi
2x dx. Nah, kenapa muncul diferensial x itu karena memang turunan dia itu adalah terhadap x. Jadi kita ingin kembalikan. Untuk mengembalikan hasil dari turunan itu ke fungsi awalnya, maka kita integralkan fungsi dari 2x dx. Nah, sehingga dapat hasilnya y sama dengan x kuadrat tambah c. Nah, kenapa muncul ini konstanta? Karena memang secara umum, baik dia tidak memiliki konstanta dan memiliki konstanta 7, maka hasilnya adalah 2x sama ya. Nah, sehingga kita bisa tulis kalau dia diintegralkan sebuah fungsi 2x ini, maka dia akan menghasilkan sebuah persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah konstanta. Berapapun konstanta itu, mau 0, mau 7, mau 8, mau apa, nanti semua itu akan kembali ke sebuah fungsinya. Nah, ini gambaran contoh soal, contoh secara umum antara diferensial dengan integral, kita mengembalikannya. Nah, jadi membuktikan seperti itu. Nah, bagaimana nanti cara menyelesaikan integral itu yang akan kita pelajari teorema-teoremanya untuk memudahkan kita dalam mengembalikan ke fungsi awalnya sebuah fungsi persamaan itu dengan integral umum ini. Nah, satu hal lagi, kali ini kita menceritakan membahas tentang integral tak tentu. Nah, kenapa tak tentu? Karena di sini memang integralnya tidak ada interval. Nah, kita tidak menuliskan integral dari berapa ke berapa. Nah, bedanya integral tak tentu dengan integral tentu yaitu integral tak tentu di sini tidak ada tanpa intervalnya, tapi kalau integral tentu itu ada batasan interval. Misalnya integral dari 0 sampai 5. Nah, ini 0 sampai 5 itu adalah integral tentu karena ada punya interval. Nah, kali ini kita membahas tentang integral tak tentu yaitu tidak ada punya interval dan umum sehingga muncullah di sini nilai konstanta. Itulah awalnya kita dalam memahami sebuah konsep dari integral itu sendiri. Baik, untuk memahami bagaimana kita melakukan integral sehingga bisa menghasilkan ke fungsi awalnya, maka kita harus memahami teoremanya. Ini ada teorema A yang pertama sekali, jika integral dari x di pangkat n. Kita ingat waktu saat turunan kemarin kita juga punya persamaan rumus teoremanya itu dalam turunan x pangkat n juga. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ada sebuah fungsi x di pangkat n itu diintegralkan dx, jadi integral x pangkat n dx, ini diferensial x-nya, itu sama hasilnya berarti kita mencari nanti x-nya, tetap kita tulis x, kemudian n tambah 1. Nah, n tambah 1 ini muncul kebalikan dari turunan. Turunan kan n kurang 1, dia menurun. Kita turunkan, maka dia n kurang 1. Nah, untuk mengembalikan dia ke posisi fungsi awal, maka kita lakukan penjumlahan dengan 1. Kalau kemarin n kurang 1, kali ini kita baliknya dengan n tambah 1. Nah, teorema di bawahnya baru kita menuliskan juga bahwa per n ditambah 1. Nah, jadi untuk mengembalikan dia ke fungsi awalnya, maka dibagi dengan n ditambah 1, kemudian ditambah dengan konstanta. Ini selalu muncul konstanta mau berapapun. Jadi itu dia teorema untuk penyelesaian integral itu sendiri. Nah, untuk memudahkan kita memahami penggunaan teorema ini, kita akan melakukan, oke, kita ulang. Nah, kali ini kita akan memasuki contoh soal. Nah, contoh soal ini menggunakan teorema yang tadi sudah kita tulis bahwa integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah konstanta. Nah, ini x pangkat n. Ingat teoremanya ya. Nah, dalam contoh soal ini y sama dengan 2x, integral dari 2x dx. Kita harus ingat x itu adalah 2x, ya. Kemudian n itu karena di sini x pangkat 1. Karena x di pangkat 1 kan kita tidak menulisnya, sehingga n-nya itu adalah 1. Nah, kita tinggal menyelesaikannya menggunakan teorema. Kita masukkan dulu x-nya itu adalah 2x, kemudian n tambah 1, karena di sini x pangkat 1 berarti n-nya adalah 1, 1 ditambah 1. Oke, kemudian per dibagi dengan n-nya juga 1 ditambah 1. Ya, nah, secara matematik ini kan bisa kita selesaikan, berarti y sama dengan 2x kuadrat, karena kan 1 tambah 1, 2, ini. Kemudian dibagi 2. Nah, karena ini bisa kita bagi 2, dibagi 2 itu adalah 1, sehingga kita bisa tulis langsung y itu sama dengan x kuadrat ditambah c. Kita maka dapat hasilnya y adalah x kuadrat dc. Jadi hasil dari integral 2x dx maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah konstanta.
Nah, bagaimana untuk yang konstanta 4? Kita tahu biasanya kalau yang sudah memahami integral dari 4 dx adalah 4x. Nah, bagaimana cara membuktikan dari teorema yang sudah kita teorema A ini, maka kita dapat menulisnya, kita masukkan teoremanya. Kita ketahui di sini tanpa dituliskan, x-nya itu adalah sebenarnya x pangkat 0. Kenapa? Karena kan tidak ada x di sini. Nah, x pangkat 0 itu kan satu selama x itu tidak 0. Makanya 4 dx itu adalah 4 kali x pangkat 0 dx. Cara bisa kita misalkan atau bisa memang kita pahami seperti itulah. Karena x pangkat 0 adalah memiliki nilai 1. Nah, makanya bisa kita tulis 4x, karena di sini ada x, n-nya itu 0. Karena x-nya pangkat 0, 0 tambah 1. Nah, ya. Kemudian n-nya juga 0, maka 0 tambah 1. Sehingga kita dapat hasilnya y, karena 0 tambah 1 berarti 4x pangkat 1 dibagi 1 sama dengan c. 0 tambah 1 itu dapatnya 1, kemudian 0 ditambah 1 di bawah juga hasilnya 1. Sehingga kita bisa tulis y sama dengan 4x pangkat 1 per 1 ditambah konstanta. Nah, selanjutnya y sama dengan 4x tambah konstanta. Nah, jadi turunan integral dari 4dx adalah 4x tambah konstanta. Nah, kita bagaimanapun nanti persamaan fungsi x-nya, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan teorema ini. Nah, dengan catatan seperti kita mudah ingatnya, setiap integral tak tentu akan menghasilkan tambah konstanta. Jadi kita mudah mengecek kalau misalnya nanti ada hasil penyelesaian yang tidak tanpa konstanta, itu berarti salah kalau itu integral tak tentu. Jadi setiap integral tertentu akan menghasilkan sebuah konstanta karena dia integral umumnya ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan menyangkut dengan tata guru. Nanti kita akan membahas atau menjelaskan dengan video lain tentang bagaimana linear dari integral tertentu dan integral trigonometri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.